ketua kelas, doa dalam hati. Belum belajar nomor 3, doa dalam hati. Ya, terima kasih. Adakah di antara kalian yang teman-teman kamu yang ada tidak hadir? Ada. Oh, Hakinya lagi sakit ya. Mudah-mudahan Haki cepat sembuh. Ya. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, karena kita akan belajar pendidikan Pancasila, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sekarang Ibu ingin mengingatkan mengenai kesepakatan kelas. Ya, Ibu ingatkan kembali biar anak-anak tidak lupa. Yang pertama, selama pembelajaran, anak-anak harus tertib. Ya. Yang kedua, harus fokus selama belajar. Yang ketiga, harus bekerja sama dalam kelompok, ya, bekerja sama dengan baik. Yang keempat, apabila ingin menjawab atau bertanya, tolong tangannya, ya. Baik, sebelum ke pembelajaran selanjutnya, Ibu ingin memberikan semangat dulu, ya, agar kalian belajarnya tambah semangat. Tepuk semangat dulu. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, bagus. Kalau yang kemarin pendidikan Pancasila, kalian belajar mengenai norma. Masih ingat norma itu apa? Ya, kaidah atau aturan yang harus ditaati atau dipatuhi. Nah, kalau sekarang kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban, ya. Hak dan kewajiban. Tujuan pembelajaran kali ini adalah nanti anak-anak mampu mengetahui hak anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Mampu mengetahui kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kemudian mampu mengaplikasikan atau menerapkan hak dan kewajiban sebagai anak di rumah,
bunga yang bunganya warna-warni, ada kupu-kupunya ya. Lakukan sebanyak 5 kali. Silakan dimulai ya. 1, 2, 3. Sambil pejamkan matanya. Tahan, keluarkan. Tarik lagi, tahan, baru keluarkan. Ya, udah relax? Iya. Udah relax ya. Nah, Ibu akan membacakan sebuah cerita narasi. Ini kegiatan seorang anak dari mulai bangun tidur sampai mau atau menjelang tidur lagi. Ya, seperti kalian dari mulai bangun tidur aktivitasnya apa sampai menjelang tidur itu kegiatannya apa saja. Tolong dengarkan baik-baik ya, simak baik-baik. Pagi ini matahari baru saja muncul ketika Raka terbangun dari tidurnya. Ia membuka mata, menguap, lalu segera merapikan tempat tidurnya. Setelah itu, Raka menuju kamar mandi untuk mencuci muka, gosok gigi, dan mandi agar tubuhnya segar. Selesai mandi, Raka mengenakan pakaian rapi. Ia membantu ibu menata meja makan, lalu menikmati sarapan bersama keluarga. Setelah sarapan, Raka mencuci piringnya sendiri dan bersiap mengikuti kegiatan belajar daring. Di waktu istirahat, Raka membantu ayah menyiram tanaman di halaman. Ia senang melihat bunga-bunga bermekaran. Siang harinya, Raka makan siang bersama keluarga, lalu beristirahat sebentar. Sore hari, Raka bermain bola di halaman bersama adiknya. Ia juga membantu ibu membersihkan ruang tamu dan merapikan mainan. Setelah itu, ia mandi sore dan berganti baju bersih. Malam hari, Raka makan malam bersama keluarga sambil bercerita tentang kegiatan hari ini. Setelah makan, ia belajar sebentar, lalu membaca buku cerita sebelum tidur. Akhirnya, Raka berdoa dan berbaring di tempat tidur dengan hati senang, siap menyambut hari esok. Nah, ini adalah kegiatan siapa? Raka. Paginya kegiatannya apa, Raka? Mandi. Membersihkan kamar sendiri. Terus? Mandi. Oh, gosok gigi. Terus? Iya. Biar apa mandi? Bersih, segar, ya sehat. Nah, itu adalah suatu kewajiban kalian menjaga diri sendiri ya. Kemudian di siang hari apa kegiatannya? Belajar dulu nggak tadi? Oh ya, belajar dulu. Terus istirahat, belajar, membantu ayah, membantu ibu nggak? Iya, membantu ibu. Ya, cuci piring. Kemudian di sore hari bermain ya, boleh bermain. Waktunya sore bermain ya, main bola. Terus mandi sore kan ya, mandi lagi, ganti baju. Di malam harinya oh iya, makan malam dulu ya. Terus
kegiatan yang ada mengandung hak dan kewajiban anak-anak semua ya. Nah itu, kita lagi cari tahu apa itu hak dan kewajiban. Ya. Nah, simak dulu video berikut agar kalian lebih paham apa itu hak dan kewajiban. Kamu tahu kenapa kamu dipanggil? Iya Pak, saya main HP di kelas, maafkan saya. Oke, kalau udah tahu, lain kali jangan ulangi lagi. Ingat, aturan sekolah ini kalau siswa tidak boleh memainkan HP saat pelajaran berlangsung. Semua ini demi kebaikanmu agar lebih konsentrasi belajar. Konsekuensinya, HP kamu bakal sita sampai pulang sekolah ya. Baik Pak, saya minta maaf. Saya salah dan tidak akan mengulanginya lagi. Hai teman kece, namaku Hilani Cynthia Pramesti dari kelompok belajar Inovatani Kalisida. Situasi seperti tadi pernah terjadi ya di sekolah. Apakah kalian pernah mengalaminya sendiri? Ini adalah contoh anak yang tidak melakukan kewajibannya di sekolah. Apa sih kewajiban anak? Di cerita tadi disebut anak memainkan HP-nya di kelas dan tidak mendengarkan penjelasan guru. Padahal mendengarkan penjelasan guru adalah kewajiban siswa di sekolah. Selain kewajiban, ada juga yang namanya hak. Tanpa kita sadari, kita sudah menerima hak dan melakukan kewajiban kita. Contoh hak yang kita terima dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika orang tua menyekolahkan kita atau saat kita diperbolehkan bermain. Sedangkan contoh kewajiban yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu pergi ke sekolah dan membantu orang tua. Pasti kalian berpikir, loh, bukannya itu hal yang wajar? Kalau begitu, apa sebenarnya hak dan kewajiban? Singkatnya, hak adalah apa yang harus kita dapatkan dan kewajiban adalah apa yang harus kita lakukan. Misalnya, jika kita adalah seorang karyawan, maka memiliki kewajiban untuk bekerja dengan baik dan benar. Setelah melakukan kewajiban, kita akan menerima gaji yang sesuai. Oh iya, hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang ya. Selain itu, kita juga harus saling menghormati hak orang lain juga. Contohnya, kita berhak beribadah sesuai agama masing-masing. Oleh karena itu, kita juga harus menghormati orang lain yang ingin beribadah sesuai agamanya. Kenapa hak dan kewajiban harus seimbang? Hak dan kewajiban yang tidak dilaksanakan secara seimbang akan menimbulkan masalah. Misalnya, belajar tawuran. Ini contoh anak-anak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai pelajar dan anggota masyarakat. Akibat tawuran, banyak korban luka dan harta benda rusak.
Jika para pelajar ini melakukan kewajibannya dengan baik, maka kekacauan ini pasti dapat terjadi. Jadi, hak dan kewajiban adalah aturan yang ada supaya kita semua bisa hidup berdampingan dengan damai. Nah, sekarang apa namanya nih? Mana yang lebih dulu? Hak atau kewajiban? Apakah hak, kewajiban, atau tergantung situasi? Yang jawab hak mungkin berpikir, yang paling penting aku didapat dulu dong. Kalau aku sudah dapat hak, baru bisa melaksanakan kewajiban. Yang jawab kewajiban mungkin mikir, ya kita harus bekerja dulu melaksanakan kewajiban, baru lain menerima hak. Yang jawab tergantung situasi. Mungkin mikir, bisa jadi hak dulu atau kewajiban dulu. Jadi, yang mana yang benar ya? Nah, kalau menurutku sih, sepandasnya kita melaksanakan kewajiban dulu, baru menuntut hak. Misalnya, kita dijanjikan uang saku tambahan kalau membantu ibu membuat kue untuk dijual. Seharusnya kita minta uang saku dulu atau membantu ibu dulu. Kalau aku sih bakal bantu ibu duluan. Kalau sudah melaksanakan semua kewajibanku, baru minta hak uang saku yang dijanjikan. Jadi, sebagai anak yang bertanggung jawab, lebih penting bagiku untuk memenuhi kewajiban dulu, baru meminta hak. Nah, sekarang apa aja ya hak dan kewajiban kita? Kebanyakan kegiatan kita kan adanya di rumah dan di sekolah. Jadi kita bahas yuk hak dan kewajiban di kedua tempat ini. Di rumah, kita memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, kasih sayang dari keluarga, bermain bersama teman-teman, mendapatkan kesehatan dan pendidikan. Kalau ada anak yang harus putus sekolah dan bekerja mencari nafkah, berarti haknya untuk mendapatkan pendidikan sudah dilanggar. Sedangkan kewajiban yang harus kita lakukan yaitu membantu, menghormati, dan menyayangi orang tua, menjaga kebersihan, dan belajar bersungguh-sungguh. Kalau kita sudah menerima hak mendapatkan pendidikan atau bersekolah, maka kita wajib belajar dengan baik. Ada pun hak yang bisa dapatkan di sekolah, yaitu ilmu pengetahuan dan perlindungan dari sekolah, perlakuan adil, partisipasi dan kegiatan ekstrakurikuler, serta kebebasan bertanya. Jadi, kita berhak untuk belajar dengan tenang dan nyaman di sekolah. Sedangkan kewajiban yang harus kita lakukan mengikuti kita tetap di sekolah, mengikuti pelajaran, dan tepat waktu, mengerjakan tugas dari diri dengan baik, serta menghormati dan menghargai teman-teman dan bapak ibu guru. Nah, udah jelas kan apa saja hak dan kewajiban anak? Setelah tahu gimana nih biar kamu bisa jadi lebih bijak, ada 3 hal nih. Pertama, ketahui hakmu. Misalnya, kalau kamu kurang menguasai suatu topik pelajaran, kamu punya hak untuk bertanya ke guru dan minta diajari hingga mengerti. Sekolah dan guru berkewajiban untuk memberikan ilmu pengetahuan pada murid-muridnya. Kedua, ketahui kewajibanmu. Kamu adalah anak di keluargamu, murid di sekolah, warga di lingkungan RT, dan warga negara Indonesia. Kita bisa jadi pribadi yang bertanggung jawab dengan memenuhi kewajiban dalam semua peran di masyarakat. Ketiga, imbangi hak dan kewajibanmu. Biasakan berpikir, kalau saya lakukan hal ini, apakah akan melanggar hak orang lain? Misalnya, apakah saya boleh menjadi berita buruk tentang teman? Baiknya jangan ya, karena temanmu punya hak untuk diperlakukan dengan adil.
Tadi kalian sudah menyimak video mengenai hak dan kewajiban. Bahwasanya kalau hak adalah ya, sedangkan kewajiban ya. Hak dan kewajiban itu bisa di mana saja diterapkannya? Di rumah, di sekolah, kemudian di masyarakat. Contohnya apa? Misalnya di rumah. Nah, di rumah kita mendapat hak kita, hak anak itu mendapat kasih sayang, diberi makanan dan tempat tinggal, kemudian kewajibannya apa? Iya, menyayangi keluarga. Nah, ini adalah hak dan kewajiban anak di lingkungan keluarga. Selanjutnya di lingkungan sekolah. Contohnya apa? Ayo, siapa yang tadi sudah menyimak video? Iya. Kebebasan bertanya. Iya, boleh. Selama pembelajaran boleh bertanya, itu adalah hak anak-anak semua ya. Kemudian apa lagi? Kewajibannya. Ya, mengikuti ekstrakurikuler wajib. Kemudian hormat apa? Hormat, menghormati guru, teman-teman, ya, menghargai teman-teman semua. Nah, bagus. Nah, ini ya. Nah, di lingkungan sekolah mendapat bimbingan guru, memakai fasilitas sekolah, mengikuti kegiatan. Kewajibannya tetangga, maksudnya tetangga kelas ya. Iya, betul. Nah, kalau di masyarakat contohnya hak apa? Ya, iya betul. Kewajibannya ada yang mau memberikan contoh? Bergotong royong di, iya, bagus ya. Ini lengkapnya dikasih contoh nih. Ya, di lingkungan masyarakat hak hidup aman dan damai, mengikuti kegiatan masyarakat, menggunakan fasilitas umum. Kewajibannya menjaga tertiban lingkungan, ikut bergotong royong, tidak mengganggu tetangga rumah. Ya, kalau yang di sekolah tetangga kelas, kalau tetangga rumah, ya. Nah, kenapa hak dan kewajiban harus seimbang? Agar hidupnya lebih damai. Nah, ini lengkapnya ya. Harus seimbang, artinya kita tidak hanya menuntut hak, harus juga melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Nah, jika hak dan kewajiban seimbang, hidup jadi tertib, adil dan rukun, aman, damai ya. Nah, ini harus mematuhi kewajiban. Tadi
Kamis. Ya itu simpulannya. Sudah jelas ya anak-anak ya? Ya. Sekarang ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja. Nanti tolong kerjasamanya dengan kelompok ya, jangan ada yang tidak mau bekerja sama, dibantu temannya ya, biar cepat selesai pekerjaannya. Tolong perhatikan, ayah mendapat ya ini ya, lembar. Nah yang ini kalian gunting ya, nanti kalian setelah selesai menggunting baru ditempelkan di lembar ini. Nah di lembar ini mana gambar yang sesuai, ini hak, misalnya di sini hak di lingkungan keluarga, mana yang hak, mana yang kewajibannya yang sesuai. Kemudian di sini di lingkungan sekolah ada hak dan kewajibannya, mana yang hak, mana yang kewajiban. Kemudian di lingkungan masyarakat, kalian gambarnya mana yang sesuai dengan hak dan kewajiban. Sudah paham? Paham. Silakan dikerjakan. Mananya? Oh ini ya. Nanti lagi ya.
Sebenarnya
Ayo kelompok 1 sudah ya.
Ayo siap-siap presentasi kelompok 1. Silakan kelompok 1 perwakilannya maju. Yang lainnya tolong dengarkan ya. Nanti boleh kelompok lain mengomentari atau menambahkan, menanggapi ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan Mulai dulu ya. Yang keras suaranya. Sambil dilihat temannya. Suaranya yang keras. Kelompok lain ada yang menanggapi atau mengomentari, silakan. Ada enggak? Tidak ada. Cukup. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Bagus ya. Sekarang kelompok 2. Perwakilannya. Ayo. Kelompok 3 dulu aja, kelompok 3. Kalau sudah siap kelompok 2. Sudah siap ya. Waalaikumsalam.
Jangan belakang, terlalu membelakangi gitu ya. Mundur. Nah, sambil ditata teman-temannya. Nanti yang mau meter ya. Oke. Ya. Ada yang mau mengomentari? Menanggapi? Betul. Ya. Betul. Ya. Ya, bagus ya. Kelompok 3. Ada yang mau mengomentari? Silakan. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang keras suaranya. Ada yang mau tanya nggak? Ya, silakan tutup dulu. Waalaikumsalam. Sekarang kelompok 4. Alhamdulillah sudah selesai semua presentasinya dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Nah, hasil dari pembelajaran kita sekali lagi kesimpulannya adalah bahwa hak dan kewajiban itu harus seimbang agar mencapai hidup rukun, damai, aman dan tentram ya. Kalian anak-anak setelah belajar diharapkan anak-anak bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Nah, mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat. Ya, kita akhiri dengan menutup doa. Silakan dulu. Nanti selanjutnya pertemuan kita akan membahas mengenai musyawarah mufakat ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mengikuti pembelajaran?